Di antara cinta suamiku dan kasih sayang ibu mertuaku, aku menemukan diriku menghilang. Siapa yang akan dia pilih? Namaku Sekar. 5 tahun sudah, aku terbangun di samping Dimas, suamiku, dengan senyum merekah di wajahku. Rumah ini, rumah bergaya Skandinavia, dengan jendela-jendela besar dan sentuhan kayu hangat, adalah impian kami berdua. Setiap sudutnya menyimpan kenangan indah, mulai dari saat kami memilih warna cat dinding, hingga tawa renyah kami saat mencoba merangkai furnitur sendiri. Dimas, oh Dimas, dia adalah segalanya bagiku. Sosok yang selalu kupuja, dengan mata teduhnya dan senyum menawan yang mampu meluluhkan hatiku. Dia mapan, perhatian, dan di mata semua orang, dia adalah suami sempurna. Keluarga kami pun tampak begitu hangat, terutama Ibu Rosa, Ibunda Dimas, yang selalu menunjukkan kasih sayang luar biasa padaku. Hampir setiap minggu, kami menyempatkan diri untuk berkunjung ke rumahnya, makan malam bersama, atau sekadar berbincang di ruang keluarga. Ibu Rosa sering memuji masakanku, atau sekadar menggenggam tanganku erat, membuatku merasa benar-benar diterima dalam keluarga ini. Aku sering berpikir, hidupku ini adalah dongeng yang jadi nyata. Aku punya suami yang mencintaiku, keluarga yang menyayangiku, dan butik kecil yang kurintis dengan susah payah kini mulai menunjukkan hasil. Setiap malam, Dimas akan memelukku erat, bisik-bisik mesra tentang rencana masa depan kami. Dan aku, dalam pelukannya, merasa aman dan utuh. Rasanya, tidak ada satupun awan gelap yang bisa menghalangi kebahagiaan kami. Rasanya, tidak ada satupun awan gelap yang bisa menghalangi kebahagiaan kami. Itulah yang selalu kupercayai. Hingga tiba hari itu, ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Dimas sudah merencanakan makan malam romantis di restoran paling mewah di kota, dengan pemandangan kota yang berkilauan. Aku sudah memilih gaun sutra berwarna emerald green pemberiannya, yang selalu kubayangkan akan kukenakan di momen spesial seperti ini. Debar jantungku tak keruan menanti malam itu, membayangkan tatapan kagum Dimas, bisikan cinta di telingaku, dan janji-janji masa depan yang akan kami ukir bersama. Aku bahkan sudah menyiapkan kejutan kecil, sebuah album foto berisi perjalanan cinta kami berdua. Sejak kami masih malu-malu, remaja hingga akhirnya mengungkapkan janji suci di hadapan Tuhan. Namun, beberapa jam sebelum kami berangkat, ponsel Dimas berdering nyaring. Layar ponselnya menyala, menampilkan nama mama tercinta. Seketika, senyum di wajah Dimas memudar, digantikan oleh kerutan cemas. "Halo Ma, ada apa?" Suaranya berubah lembut, penuh kekhawatiran. Dari nada bicaranya, aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dimas mengganggak kangguk, sesekali mengucapkan, "Oh, ya ampun, dan Mama baik-baik saja kan?" Setelah sambungan terputus, ia menatapku dengan tatapan menyesal yang dalam. "Sayang, maafkan aku," katanya. Suaranya tercekat. Mama merasa tidak enak badan. Dia bilang dadanya sedikit sesak dan butuh ditemani. Aku harus ke sana. Dunia di sekelilingku seolah berhenti berputar. Gaun emerald green terasa berat membebani. Album foto di tanganku seolah mendadak membeku. "Mama lebih penting. Sekar, kamu mengerti kan?" Lanjutnya, sambil bergegas mengambil kunci mobil. Aku hanya bisa mengangguk pelan, seolah ada gumpalan tak kasat mata yang mencekik tenggorokanku. Senyumku terasa masam di bibir. Dan untuk kesekian kalinya, sebuah kesadaran pahit menusuk hatiku. Aku jadi prioritas kedua. Tapi aku tetap mencoba meyakinkan diriku. Ini hanyalah kebetulan. Mungkin memang Ibu Rosa benar-benar butuh Dimas. Hanya kebetulan. Hanya kebetulan. Kata itu terus kuulang dalam benakku.
seperti mantra yang berusaha menenangkan gejolak di dada. Namun, kejadian di ulang tahun pernikahan itu hanyalah permulaan. Prioritas Dimas terhadap ibunya semakin nyata, semakin sering, dan entah mengapa terasa semakin menyakitkan. Aku mulai menyadari bahwa perhatian Dimas selalu terpecah, bahkan di momen-momen yang seharusnya hanya milik kami berdua. Suatu malam, kami sedang bersantai di kamar tidur. Aroma lilin, aroma terapi memenuhi ruangan. Musik lembut mengalun, dan Dimas memelukku erat, membisikkan cerita lucu tentang hari kerjanya. Aku merasa damai, seolah semua kegelisahan itu hanya imajinasiku semata. Tapi kemudian, ponselnya menyala, berkedip di meja samping ranjang. Panggilan video dari nomor Ibu Rosa. "Maaf sayang," bisik Dimas. Tangannya sudah meraih ponsel. "Mama butuh ditemani cerita sebelum tidur," katanya. Dia sedikit merasa kesepian. Dimas langsung mengangkat panggilan itu. Senyumnya mengembang lebar. Ia mulai berbincang dengan ibunya. Suara tawa dan celetukan terdengar jelas dari sisi lain telepon. Aku terdiam di sampingnya. Pelukan hangat yang tadinya kurasakan kini terasa hampa. Detik demi detik berlalu, menjadi menit, lalu hampir 1 jam. Aku merasa seperti patung, teronggok di samping suamiku yang asyik berbincang dengan ibunya. Seolah aku tidak ada di sana. Ruangan yang tadinya intim kini terasa sesak oleh bayangan seseorang yang tidak terlihat. Aku mencoba menahan diri, memejamkan mata, tapi rasanya ada sesuatu yang patah di dalam diriku. Malam-malam romantis kami, yang seharusnya menjadi oase kebersamaan, selalu saja diinterupsi oleh kehadiran Ibu Rosa. Entah itu lewat telepon, pesan singkat, atau bahkan keluhan tentang kesehatan yang mendadak. Rasanya seperti ada dinding tak kasat mata yang selalu memisahkan kami berdua. Dan dinding itu dibangun oleh bayangan ibunya. Rasanya seperti ada dinding tak kasat mata yang selalu memisahkan kami berdua. Dan dinding itu dibangun oleh bayangan ibunya. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu, meyakinkan diriku bahwa mungkin aku terlalu sensitif. Aku merindukan waktu berkualitas hanya berdua dengan Dimas. Akhirnya, setelah membujuknya sekian lama, Dimas setuju untuk mengambil cuti dan kami merencanakan liburan singkat ke Bali. Sebuah perjalanan yang sudah lama kami idamkan. Liburan pertama kami berdua setelah sekian lama. Aku membayangkan momen-momen indah di pantai, makan malam romantis di bawah bintang-bintang, dan kembali merasakan percikan cinta yang dulu begitu menyala di antara kami. Aku sudah merencanakan setiap detailnya. Baju renang baru, daftar buku untuk dibaca di tepi kolam, bahkan tempat-tempat makan yang harus kami kunjungi. Dengan hati penuh harap, aku terbangun dini hari itu, bersemangat memulai perjalanan kami. Kami tiba di bandara dengan koper-koper kecil kami. Senyum mengembang di wajahku. Tapi begitu langkah kaki kami memasuki area keberangkatan, pandanganku terpaku pada sebuah sosok yang berdiri di dekat pintu masuk. Sosok yang sangat kukenali, berdiri di samping tumpukan koper yang jauh lebih besar dari milik kami. Itu Ibu Rosa. "Mama," seruku. Terkejut, Ibu Rosa tersenyum lebar, menghampiri kami. "Oh, Mama kan gak mau ganggu kalian, Nak," ujarnya santai. Suaranya terdengar lembut, namun penuh tekad. Tapi Mama gak tega kalau Dimas cuma berdua sama kamu. Mama takut Dimas kesepian. Lagi pula, Mama juga butuh udara segar. Dimas langsung tersenyum sumringah, seolah ini adalah hal yang paling wajar di dunia. Ia memeluk ibunya erat, mencium pipinya, dan berkata, "Terima kasih, Ma." Dimas senang Mama ikut. Dunia di sekelilingku seolah runtuh, seperti istana pasir yang dihantam ombak. Liburan impianku, momen intim yang kuharapkan untuk memperkuat ikatan kami, kini berubah menjadi liburan keluarga bertiga. Dan aku merasa seperti orang asing yang tiba-tiba hadir
di antara ibu dan anak itu, menjadi orang ketiga dalam hubungan mereka yang begitu erat. Seolah tak ada ruang bagiku sama sekali. Hati kecilku menjerit, namun bibirku tak sanggup berucap apa-apa. Hati kecilku menjerit, namun bibirku tak sanggup berucap apa-apa. Sejak liburan ke Bali itu, aku tahu ini tidak bisa terus-menerus kubiarkan. Ada sesuatu yang harus berubah. Aku tidak bisa lagi menjadi bayangan di dalam pernikahanku sendiri. Keputusan itu datang dengan tekad bulat. Aku harus mendapatkan kembali Dimas sepenuhnya atau melepaskannya. Ini bukan lagi tentang cemburu buta, melainkan tentang keberadaanku, tentang harga diriku sebagai seorang istri dan individu. Aku memulai dengan mencoba bicara baik-baik dengannya, memilih momen yang tepat saat kami berdua sedang santai di rumah. Aku mencoba menjelaskan perasaanku, betapa aku merindukan Dimas yang dulu. Dimas yang hanya fokus padaku. Dimas, aku mencintaimu, tapi aku merasa kita seperti tidak pernah berdua. Setiap momen selalu ada mama, kataku, mencoba menahan getaran suaraku. Dimas menatapku dengan tatapan bingung, seolah aku sedang membicarakan hal yang aneh. Tapi mama kan cuma butuh perhatian, sayang. Dia tidak punya siapa-siapa selain aku sejak papa meninggal. Jawabnya enteng, seolah keluhanku tidak berarti apa-apa. Kamu kenapa sih, Sekar? Kenapa tiba-tiba begini? Dia tidak mengerti. Dia benar-benar tidak mengerti. Setelah percakapan itu, aku mulai menarik diri. Aku harus menciptakan batasan. Walau itu terasa sulit, aku menolak beberapa ajakan mendadak dari Ibu Rosa dan Dimas untuk makan malam bersama atau kunjungan yang tidak terencana. Aku beralasan sibuk di butik atau ada janji lain yang tak bisa dibatalkan. Aku menghabiskan lebih banyak waktu di butikku, mencari pelarian, menenggelamkan diri dalam tumpukan kain dan desain. Aku juga mulai menolak panggilan video tengah malam dari Ibu Rosa yang diterima Dimas di depan mataku. Hatiku sakit setiap kali melihat kekecewaan di wajah Dimas, tapi aku tahu ini adalah satu-satunya cara. Aku harus berjuang untuk diriku sendiri. Hatiku sakit setiap kali melihat kekecewaan di wajah Dimas, tapi aku tahu ini adalah satu-satunya cara. Usahaku untuk membangun batasan justru menciptakan gejolak yang lebih besar. Ibu Rosa mulai meneleponku langsung. Bukan lagi Dimas. Suaranya terdengar lesu, penuh keluhan. Sekar, Mama merasa tidak enak badan lagi. Pinggang Mama sakit sekali, tidak bisa tidur. Dimas juga akhir-akhir ini jadi jarang kesini. Mama jadi sepi, rintihnya pelan, setiap kata seolah dirancang untuk memicu rasa bersalah dalam diriku. Ia tak pernah menuntut secara langsung, namun nada suaranya mengimplikasikan bahwa aku adalah penyebab kesedihan dan sakitnya. Itu adalah ancaman terselubung yang jauh lebih efektif daripada omelan. Dimas, di sisi lain, bukannya mendukungku, justru semakin sering membela ibunya. Kamu kenapa sih, Sekar? Mama itu butuh kita. Kamu jahat sekali. Jadi cuek begitu, teriaknya suatu malam. Matanya memancarkan kemarahan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Mama sakit karena kamu terlalu dingin, tidak berempati. Setiap kali aku mencoba menjelaskan perasaanku, Dimas akan membalas dengan membela Ibu Rosa. Membuatku merasa seperti penjahat. Aku mulai merasa terkunci, seperti burung dalam sangkar emas. Rintangan terbesarku bukan hanya Dimas yang tidak mengerti, tapi juga jeratan emosi Ibu Rosa yang begitu kuat, yang seolah punya tentakel tak terlihat untuk menarikku kembali ke pusaran drama mereka. Setiap kali aku mencoba menjauh, mereka seolah punya cara untuk membuatku merasa bersalah dan tidak berdaya. Aku mulai meragukan apakah aku bisa meraih tujuanku untuk mendapatkan kembali Dimas sepenuhnya atau melepaskannya. Apakah aku memang sejahat itu? Atau aku hanya terlalu lelah berjuang? Apakah aku memang sejahat itu? Atau aku hanya terlalu lelah berjuang?
Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuiku, merongrong keyakinanku hingga tiba hari ulang tahun Dimas. Aku sudah berusaha keras melupakan semua konflik yang terjadi. Aku ingin hari ini sempurna untuknya. Dengan penuh cinta, aku menyiapkan sebuah kejutan spesial. Sejak beberapa minggu lalu, aku diam-diam belajar membuat kue ulang tahun yang mewah, lengkap dengan hiasan-hiasan rumit kesukaannya. Aku juga menghabiskan tabunganku untuk membeli jam tangan mewah yang sudah lama Dimas idam-idamkan, sebuah merek klasik yang selalu ia impikan. Aku membayangkan ekspresi bahagianya, tatapan berbinar saat ia menerima hadiah dariku. Aku menunggu di sudut ruangan, memegang kotak hadiah dan kue yang kubuat dengan sepenuh hati, siap untuk memberikan kejutan itu saat semua tamu berkumpul. Namun, tepat ketika aku akan melangkah maju, sesuatu menghentikanku. Tiba-tiba saja, Ibu Rosa melangkah ke tengah ruangan, tepat di hadapan Dimas, dengan senyum lebar yang terlihat tulus. Ia memeluk Dimas dengan erat, sangat erat, sambil mulai menyanyikan lagu selamat ulang tahun dengan suara yang sedikit bergetar karena emosi. "Selamat ulang tahun, Nak Mama," serunya. Suaranya dipenuhi kasih sayang yang meluap-luap. Kemudian, ia menyerahkan sebuah syal rajutan tangan berwarna biru gelap. "Ini Mama rajut sendiri, Dimas. Mama begadang berbulan-bulan untuk menyelesaikannya. Setiap simpulnya adalah doa Mama untuk kebahagiaanmu." Ibu Rosa lalu menceritakan dengan detail bagaimana ia berjuang merajut syal itu di tengah sakit pinggang dan matanya yang lelah, membuat semua tamu mengangguk haru dan memandang Ibu Rosa dengan kagum. Semua perhatian, setiap pasang mata di ruangan itu kini tertuju sepenuhnya pada Ibu Rosa dan Dimas. Mereka tampak seperti dua jiwa yang tak terpisahkan, berbagi momen intim di tengah keramaian pesta. Aku, dengan hadiah dan kue yang kusiapkan dengan sepenuh jiwa, berdiri terpaku di sudut ruangan, tak terlihat. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku, membuatku sesak. Kue yang kubuat dengan cinta mendadak terasa dingin di tanganku, dan kotak jam tangan mewah itu terasa begitu berat. Di antara tawa dan sorak-sorai, aku merasa seperti boneka yang ditinggalkan, sebuah bayangan yang tak berarti di pesta ulang tahun suamiku sendiri. Malam itu, aku menyadari semua usahaku sia-sia belaka. Malam itu, aku menyadari semua usahaku sia-sia belaka. Hatiku hancur berkeping-keping, lebih rapuh dari pecahan kaca. Aku kembali ke rumah dalam diam. Air mata mengalir tanpa henti. Kue ulang tahun yang kubuat dengan sepenuh hati berakhir di tempat sampah, dan kotak jam tangan mewah itu teronggok begitu saja di meja rias, seolah menertawakan kebodohanku. Aku merasa sudah kalah telak. Semua perjuanganku, semua batasan yang coba kubangun, semua penjelasan yang kucoba sampaikan, tidak berarti apa-apa. Dimas, suamiku, bahkan tidak menyadari kehadiranku, apalagi perasaanku. Pagi harinya, aku menatap pantulan diriku di cermin. Mata bengkak dan wajah pucat itu adalah cerminan jiwaku yang letih. Aku tidak bisa terus hidup dalam beang-beang ibu mertuaku. Aku mencintai Dimas, ya, aku masih mencintainya dengan seluruh jiwaku. Tapi aku juga mencintai diriku sendiri, harga diriku, dan kebahagiaanku. Dan aku sadar, kebahagiaan itu tidak akan pernah bisa kudapatkan jika aku terus-menerus menjadi prioritas kedua. Bahkan dalam pernikahanku sendiri, rasanya tidak ada lagi pilihan. Semua jalan buntu. Satu-satunya jalan keluar yang tersisa, meskipun terasa begitu berat dan menyakitkan, adalah perpisahan. Kata itu terasa begitu asing di lidahku, begitu menakutkan. Namun pada saat yang sama, terasa seperti sebuah bisikan kebebasan. Apakah ini memang akhirnya? Apakah 5 tahun pernikahan yang kubangun dengan cinta harus berakhir dengan cara seperti ini? Malam itu, aku menangis sejadi-jadinya. Untuk pertama kalinya aku merasakan keputusasaan yang begitu dalam.
sebuah lubang hitam yang siap menelan seluruh harapanku. Malam itu, aku menangis sejadi-jadinya. Untuk pertama kalinya, aku merasakan keputusasaan yang begitu dalam. Sebuah lubang hitam yang siap menelan seluruh harapanku. Keputusan itu sudah bulat. Meskipun jantungku berdenyut nyeri setiap kali memikirkannya, aku tidak bisa terus-menerus menenggelamkan diri dalam kesedihan dan pengabaian. Aku harus pergi. Malam itu, di bawah temaram lampu tidur, aku duduk di meja rias dan mulai menulis. Setiap kata yang kutorehkan di atas kertas putih adalah luapan emosi yang telah lama terpendam. Aku mengungkapkan semua rasa sakit, kekecewaan, dan betapa tak berdayanya aku menghadapi situasi ini. Aku menjelaskan bahwa aku tidak bisa lagi menjadi prioritas kedua, bahwa aku merindukan Dimas yang dulu, yang menjadikanku satu-satunya. Aku tidak secara langsung meminta perpisahan, tetapi aku menegaskan bahwa aku butuh waktu untuk diriku sendiri, di tempat yang jauh dari semua ini, tempat aku bisa bernapas lega dan menemukan diriku kembali. Setelah surat itu selesai, air mataku kembali mengalir deras. Dengan tangan bergetar, aku mengemasi koperku, hanya pakaian dan barang-barang pribadi yang paling penting. Setiap helaan napas terasa berat. Setiap barang yang masuk ke dalam koper terasa seperti bagian dari diriku yang ikut terkoyak. Aku meninggalkan sebagian besar barang-barangku, termasuk hadiah dan pernak-pernik pernikahan yang dulu sangat kubanggakan. Pagi harinya, sebelum matahari benar-benar terbit dan Dimas terbangun, aku mencium keningnya untuk yang terakhir kalinya, entah untuk sementara atau selamanya, dan melangkah keluar dari rumah impian kami. Aku menatap rumah itu untuk sesaat, membiarkan kenangan pahit manis merayapi benakku, lalu melaju pergi dengan air mata berlinang menuju rumah kakakku di luar kota, berharap menemukan kekuatan untuk memulai lagi dari nol. Aku melaju pergi dengan air mata berlinang menuju rumah kakakku di luar kota, berharap menemukan kekuatan untuk memulai lagi dari nol. Kepergianku yang mendadak ternyata mengguncang dunia Dimas. Ia tidak menyangka aku akan mengambil langkah sejauh itu. Ponselku berdering tanpa henti, dengan panggilan dan pesan dari Dimas yang panik, memintaku pulang, menanyakan apa yang terjadi. Aku tidak menjawab. Beberapa hari berlalu dalam keheningan yang menyiksa, hingga akhirnya Dimas datang mencariku. Ia tiba di depan pintu rumah kakakku dengan wajah kusut, matanya sembab, seolah tak tidur berhari-hari. "Sekar, kumohon, bicaralah padaku." Suaranya serak, penuh penyesalan. "Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan tanpamu." Kakakku, Sarah, yang selama ini melihat semua dinamika dalam pernikahanku, akhirnya ikut bicara. Dengan tenang, ia menjelaskan kepada Dimas tentang betapa terlukanya aku, betapa aku merasa tidak terlihat, dan bagaimana Dimas tanpa sadar telah mengabaikan kebutuhanku. "Dimas, kamu tidak bisa terus-menerus menjadikan Sekar pilihan kedua. Dia istrimu, belahan jiwamu. Ibu Rosa memang ibumu, tapi kalian berdua harus punya batasan yang sehat," jelas Sarah, penuh kebijaksanaan. Yang lebih mengejutkan, Ibu Rosa juga ikut panik setelah kepergianku. Tanpa sadar ia mengakui bahwa ia memang terlalu bergantung pada Dimas karena trauma masa lalu ditinggal ayahnya sejak kecil. Ia merasa kesepian dan hanya Dimaslah tempatnya bersandar. Pengakuan itu datang melalui Dimas, yang akhirnya mencari tahu akar permasalahan ibunya. Di hadapanku, Dimas memohon maaf, air mata menetes di pipinya. "Aku bodoh, Sekar. Aku sungguh tidak menyadari betapa dalam lukamu. Aku terlalu sibuk dengan perasaanku dan mama sampai melupakanmu," ucapnya tulus. Ia berjanji akan mencari bantuan profesional untuk ibunya, untuk membantunya mengatasi trauma dan ketergantungan emosionalnya, serta mulai membangun batasan yang sehat dalam hubungan mereka.
melihat ketulusan dan penyesalan yang begitu dalam di matanya. Setelah mendengar pengakuan jujur tentang trauma Ibu Rosa, hatiku yang tadinya beku mulai melunak. Aku memutuskan memberinya satu kesempatan terakhir. Kesempatan untuk memperbaiki, untuk membangun kembali apa yang nyaris hancur. Melihat ketulusan dan penyesalan yang begitu dalam di matanya. Setelah mendengar pengakuan jujur tentang trauma Ibu Rosa, hatiku yang tadinya beku mulai melunak. Aku memutuskan memberinya satu kesempatan terakhir. Kesempatan kedua itu bukan berarti semua masalah langsung lenyap. Hubunganku dengan Dimas tidak langsung pulih seperti sedia kala. Kami tahu ini akan jadi perjalanan yang panjang dan penuh tantangan. Hubunganku dengan Dimas tidak langsung pulih seperti sedia kala. Kami tahu ini akan jadi perjalanan yang panjang dan penuh tantangan. Kami mulai menjalani sesi konseling bersama, baik berdua sebagai pasangan maupun terpisah untuk Dimas dan ibunya. Setiap sesi adalah penguras emosi, membuka luka-luka lama, dan memahami pola-pola yang selama ini merusak hubungan kami. Aku belajar untuk berani menyuarakan perasaanku tanpa takut dicap egois atau sensitif. Aku juga belajar untuk memproses perasaanku sendiri, memahami bahwa kebahagiaanku adalah tanggung jawabku sendiri, bukan semata-mata bergantung pada Dimas atau penerimaan dari Ibu Rosa. Aku mulai memprioritaskan diriku, kembali aktif di butikku, menemukan kembali semangat dalam setiap desain yang kubuat. Aku mengambil kelas yoga dan lebih sering meluangkan waktu untuk diriku sendiri. Ini adalah perjuangan yang berat, tapi aku berkomitmen. Perlahan, Dimas mulai menempatkanku sebagai prioritas utamanya. Ia belajar untuk mengatakan tidak pada permintaan ibunya yang tidak masuk akal, atau menunda kunjungan jika kami sudah memiliki rencana. Ibu Rosa, dengan bantuan terapisnya, perlahan mulai bisa mengelola emosinya. Meskipun masih ada hari-hari di mana ia merasa rentan dan membutuhkan Dimas. Namun, perbedaannya sangat terasa. Batasan itu kini ada, dan Dimas adalah yang pertama menjaganya. Ia lebih sering meluangkan waktu berkualitas denganku, tanpa gangguan, tanpa bayangan Ibu Rosa yang selalu menginterupsi. Kami mulai membangun kembali jembatan kepercayaan dan keintiman yang sempat hancur. Perlahan, Dimas mulai menempatkanku sebagai prioritas utamanya. Ia lebih sering meluangkan waktu berkualitas denganku, tanpa gangguan, tanpa bayangan Ibu Rosa yang selalu menginterupsi. Kami mulai membangun kembali jembatan kepercayaan dan keintiman yang sempat hancur. Kini, setahun setelah semua badai itu berlalu, hubungan kami jauh lebih sehat dan kokoh. Ibu Rosa masih membutuhkan perhatian, itu sudah menjadi bagian dari dirinya. Tapi ia kini bisa mengelola emosinya dengan lebih baik, berkat terapi dan pemahaman baru. Dimas juga telah tumbuh menjadi suami yang jauh lebih baik, lebih peka, lebih pengertian, dan yang terpenting, ia kini benar-benar menjadikanku prioritas utama dalam hidupnya. Tidak ada lagi interupsi di tengah kencan kami, tidak ada lagi perasaan diabaikan saat ia berbicara dengan ibunya. Dan yang paling menghangatkan hatiku, Dimas selalu memastikan bahwa aku merasa dicintai dan dihargai. Aku tahu, pernikahan adalah perjalanan panjang yang penuh liku. Badai akan datang dan pergi, namun yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapinya. Aku belajar bahwa cinta sejati bukanlah tentang pengorbanan tanpa batas yang membuat diri kita hilang, melainkan tentang saling menghargai, menetapkan batasan yang sehat, dan memprioritaskan kebahagiaan bersama. Perpisahan yang nyaris terjadi itu, meskipun begitu menyakitkan, justru menjadi titik balik yang menyelamatkan hubungan kami. Itu adalah momen di mana kami berdua dipaksa untuk melihat ke dalam diri, mengakui kesalahan, dan berjuang demi cinta kami. Kini, setiap kali Dimas memelukku di malam hari, pelukannya terasa begitu utuh,
ada bayangan lain yang mengganggu. Kami masih mengunjungi Ibu Rosa, tapi kini dengan jadwal dan batasan yang jelas yang kami berdua sepakati. Aku tidak lagi merasa terancam, melainkan merasa damai dan aman. Ini adalah cerita kami tentang bagaimana kehilangan hampir menghancurkan segalanya, namun justru mengantar kami pada sebuah awal yang baru, sebuah kebahagiaan yang lebih dewasa, jujur, dan bermakna.